Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan tamu motor Vario. Nah, ini dia Vario Tekno 125. Keluhannya itu saat ditarikan awal menuju ke tengah tersendat seperti gini. Begitu kecepatan 20 30 langsung kretek kretek gitu, langsung langsam. Di kecepatan 30 40 sampai 100 dia aman, tidak ada gerdek-gerdek, tapi kecepatan 0 sampai 20 antara 20 30 itu deret gini loh. Nah, motornya itu kayak goyang gini loh, rasanya itu kayak goyang. Nah, di sini saya jelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, di sini saya sebutkan salah satunya seperti motor ini. Nah, ininya itu ini tadi udah saya bongkar semua ya. Nah, ternyata penyebabnya kalau motor ini itu, nah ininya itu seret, bahkan hampir, nah harusnya itu bisa gini. Kalau tadi itu dibuka gini, nah, dia itu nggak mau turun. Nah, beda dengan ini. Nah, ini seret. Nah, ini di caranya itu ditarik aja, dibersihkan, digosok, karena ada ini loh, ada kayak apa ya, kotoran ini loh. Nah, itu yang bikin dia itu seret. Jadi posisinya, cara kerjanya itu jadinya seperti ini malah tadi ya. Oke, sorry tadi masih ada gangguan sedikit, ada orang yang ganti oli. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini yang menyebabkan motor jadi geretek gitu, karena pada saat posisi 0 ke kecepatan 0 ke antara 30 40, di antara 20 30 dia itu muter gini, seret, harusnya itu muter gini. Kecepatan 0 netral, dia itu muter seperti ini. Nah, pada kecepatan antara kecepatan 0 sampai 20 dia itu mulai mengembang. Ininya mengembang, seret, mekar, dan akhirnya ini ikut muter gini. Tapi kalau dia mekarnya kurang maksimal, dia mekarnya kampas gandanya ini kurang maksimal, yang di dalamnya yang terjadi seperti ini, seret 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 gini. Nah, ini yang mengakibatkan terjadi gertek-gertek atau apa ya, tarikannya nggak lancar, nggak langsam. Harusnya itu tarikannya dari 0 sampai 50 itu seret gini, tapi ketika 0 sampai di kilometer 20 30 getar gini, motornya itu getar, langsung lancar. Sampai 100 pun dia lancar. Kenapa? Kalau sampai kecepatan 30 ke atas, kecepatan 30 sampai 100 katakan, dia itu lancar, karena semakin motor itu RPM-nya tinggi, semakin cepat putarannya, maka hentakannya ini semakin nempel. Dia itu semakin nempel ke mangkokan ini ya, apa namanya, mangkokan ganda. Kalau di sini namanya mangkokan ganda. Oke. Goyang. Nah, kalau kecepatan 30 sampai 100 dia tidak ada hentakan sama sekali, karena dia itu sangat nyengkram, sangat erat gini. Jadi semakin cepat dia berputar, semakin cepat dia berputar, maka harusnya itu dia semakin mekar gini loh. Nah, dia itu semakin mekar gini loh gandanya ini. Tapi berhubung kalau 20 sampai 30 mekarnya cuma sedikit, jadi makanya di dalam dia itu kondisinya kondisinya itu gini, seret. Nah, ini kalau motor Vario ini. Jadi banyak motor yang terjadi keluhan seperti itu. Penyakitnya nggak cuma di sini aja, banyak di motor lain penyakitnya geretek-geretek, tapi bukan di sini. Jadi maksud saya itu seperti ini. Setiap tutorial yang kalian lihat, yang kalian tahu, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi disaring dulu, diserap dulu, terus dipraktekin seperti itu.
jangan ditelan mentah-mentah, karena semua motor, setiap motor meskipun motornya sama, tahunnya pembuatannya sama, mereknya sama, tapi biasanya itu kendalanya berbeda-beda, penanganannya berbeda-beda. Nggak semua motor itu harus diperlakukan sama gitu. Oke. Nah, kalau biasanya itu motor yang yang lain ada juga. Ini tadi kalau motor ini ya, yang saya sebutkan motor ini kendalanya itu seperti itu. Tapi ada juga motor yang lain, karena ininya kering, karena stempetnya, grease-nya ini stempet ya, kalau orang sini bilang stempet, kalau tempat kalian nggak tahu namanya apa, stempetnya kering itu. Nah, ono motor lewat. Nah, stempetnya kering itu, dia itu bergerakannya seperti ini. Harusnya itu fan belnya itu ada di sini. Saat posisi normal, maksudnya itu kecepatan stasioner, posisi fan belnya itu ada di atas sini. Dan begitu ketika fan bel kecepatan 20-30, dia tuh muter gini. Sret ya, lihat pergerakan ini, pergerakannya pennya ini, lihat. Terus kalau kecepatan 50 segini sampai 100, dia itu kenceng begini, dan ini berada di bawah. Dan kalau dia itu 20-30 geretek-geretek, biasanya itu di sini ada terjadi benjolan atau ceklongan atau apa ya, alurnya itu tidak lancar. Nah, perhatikan di sini ada alurnya, pennya itu tidak lancar. Saya tak cepot pen jelas, tapi ini aman ya, motor ini aman. Nah, saya cuma contohkan ada beberapa kendala yang lain. Biasanya itu di sininya itu ada ceklongan. Biasanya ini kan alurnya lurus gini kan, gitu. Sorry bro, tadi ada sedikit gangguan. Tadi ada orang nambal ban, jadi tutorial saya putus. Sekarang kita lanjut. Nah, seperti ini. Loh, di mana ini? Nah, seperti ini. Nah, ada satu kasus, ada kasus yang lain selain yang ini tadi. Saya yang tadi yang bikin gertek-gertek. Nah, kasus lain itu yang ininya itu nyantol di sini. Biasanya itu ada sedikit kubangan, ada sedikit ceklongan, ada sedikit apa ya. Jadi harusnya itu gini, seret, lurus, harusnya itu lurus. Tapi dia itu pakai ini loh, enak. Harusnya itu lurus gini. Berhubung ada satu kejadian, ada satu apa ya, penyakit lain selain yang itu tadi, dia itu harusnya gini, terus dia tuh ceklong ke bawah gini, ceklong seret. Nah, terus gini, jadi posisinya itu harusnya dia itu, nah, tak balik ini, harusnya itu dia begini, seret, ceklong. Ketika ada ceklongan, ada kubangan, dia itu nyantol di kubangan itu, nggak bisa langsung kayak gini ya. Ini kan langsang ini lancar. Nah, ini kan lancar, tapi kalau ada ceklongan dia tuh nyantol sih. Nah, berhenti dulu di sini, terus lanjut ke sini, langsung lanjut ke bawah. Nah, itu salah satu contoh penyakit yang selain gertek-gertek yang di kampas ganda tadi, ada juga yang di sini. Saya tak jelas pakai fan pele biar enak. Nah, ketika kecepatan 0 sampai 30, dia itu di sini posisi pennya ini ada di setengah situ. Berhubung dia nyantol, jadi fan belt ini nggak bisa langsung ke bawah gini, nggak bisa. Jadi dia itu berhubung situ ada cantol, jadi fan belt ini terasa berat. Ketika dia udah gasnya makin diputer, dia tuh bisa lolos dari jeglongan tadi, tapi ada sedikit loncatan gledek gitu. Biasanya seperti itu, gledek gitu biasanya. Nah, ini hanya contoh ya, tapi kalau motor ini aman kok, kayaknya aman, nggak masalah, nggak ada ceklongan. Nah, cara mengatasinya ceklongan tadi itu selain diganti, biasanya itu kalau saya pribadi, saya kasih las, ini di las, ditutul las, jret-jret, terus nanti di pakai bor, kita haluskan, kita ratakan seperti ini. Jadi pokoknya intinya itu harus seperti ini, mbok lem besi, mbok lem glukol, mbok lem kertas, mbok lem altek, terserah.
setiap penanganan berbeda-beda. Terus setiap pakai lem atau pakai las kekuatannya juga berbeda-beda jelasnya. Kalau pakai las jelas lebih awet, kalau pakai lem besi atau lem glukol atau lem sego, nah itu tambah ambiar beda itu. Pokoknya tergantung kalian, tergantung mekaniknya, cara penanganannya seperti apa. Kalau saya sih biasanya tak las, memang sedikit repot, tunggu dilas dulu sampai nutup, baru nanti dibor pakai gerenda. Nah dihaluskan, diratakan seperti ini pakai gerenda. Nah, itu jadi normal lagi. Itu kalau minim budget. Tapi kalau kalian budgetnya mencukupi, mending saran saya diganti aja, karena kalau pakai bor gerenda biasanya kurang presisi. Kalau pakai bor, kalau namanya kalau pakai akal-akalan itu sama beli jelas beda. Kalau akal-akalan biasanya itu pakai feeling ya, mekaniknya pakai feeling, tergantung mekanik masing-masing feelingnya di mana. Tapi kalau bawaan pabrik, misalkan beli baru, otomatis langsung bisa pakai, langsung lancar. Nah seperti itu. Kalau di akal namanya juga ilmu pengakalan, itu sama dengan halnya kalau orang jatuh dikasih P3K, namanya luka ya tetap aja luka. Tapi kalau ada penanganan pertama kan paling nggak bisa menolong usianya lebih panjang lagi ya, seperti itu kira-kira. Nah oke teman-teman, kalau masalah geretek-geretek tadi biasanya kalau nggak ini ya wis di situ tadi penyakitnya, atau mungkin juga kampasnya yang habis. Tapi kalau kampasnya habis itu biasanya itu jarang kampas yang ini maksudnya ya. Kampas gandanya ini habis, bisa jadi geretek-geretek akhirnya karena kampasnya habis, bisa jadi waktu mekar dia itu terlalu mekar, jadi biasanya itu nggak nyampe nyentuh ini, dia itu geretek-geretek biasanya seperti itu. Kampasnya habis juga bisa karena mekarnya kurang. Kalau ini habis, misalkan saya kasih contoh, misalkan ini habis segini ya, katakan ya seret gini, terus dia itu otomatis mekarnya lebih ke atas lagi. Nah berhubung di sini ada per yang narik, jadi dia itu nggak bisa nempel ke dindingnya ini tadi, dinding mangkokan tadi, akhirnya terjadilah slip atau geretek-geretek tadi ya gitu. Oke, terus ininya juga aus, bisa ininya jeglong, tapi kalau ini aman. Ini biasanya tuh jeglong, dipegang gini aja udah. Nah ini agak ada jeglongan dikit ini. Nah seperti ini, tapi ini belum parah, biasanya itu ada yang lebih parah dari ini. Nah kalian lihat ini, dari sini aja kelihatan. Ini dudukannya yang atas ini sama yang ini bawah. Beda. Lebih bawah yang ini, lebih dalam yang ini daripada yang ini. Nah, lihat ujung ini ya, ujung bulpen sama ujung apa namanya? Obeng saya. Nah, ini lebih tebal daripada yang ini. Ini namanya rumah mangkokannya ini jeglong. Ini bisa mengakibatkan geretek-geretek juga bisa, karena kalau ini semakin lebar, otomatis kalau ini habis kan, dia itu semakin lebar, dan jangkauan langkahnya ini tuh semakin lebar pula. Jadi kalau dia nggak nyampe karena ketarik per tadi, bisa geretek-geretek. Solusinya biasanya kita kasih per yang agak lemes. Jadi daya tariknya itu agak lemes, jadi dia itu bisa apa ya, bisa langsung nyengkrem ke atas gini, karena pernya terlalu lemas. Kalau dikasih per yang kaku, nanti dia itu nggak nyampe ke atas ini daya cengkeramnya. Nah seperti itu. Kalau misalkan kalian lagi minim budget, misalkan budgetnya nggak ada buat beli per, kalau nggak salah pernya harganya 25 kalau nggak salah, kurang lebih lah sih. Misalnya kalian minim budget ya, ini di tang jeret, nanti dia akan mekar agak ke atas gini. Tapi efeknya biasanya kalau terlalu mekar, dia juga akan bunyi kelarak gitu, karena ininya kendor. Kalau posisinya ininya kan ketarik, kalau posisi ininya kan ketarik, tapi kalau ini dilemesin alias mekar ke atas gini, otomatis ini biasanya kendor gini, seperti ini. Biasanya kendor seperti itu kalau ini dilemesin. Jadi ini nyantol di sini, ini nyantol di sini, tapi dia tuh nggak narik gini, tapi dia tuh ada renggangnya gini.
Nah itu biasanya bunyi keledak pada motor. Nah oke, itu kalau pernya dilemesin, dibegarin lah, diperpanjang gini lah istilahnya. Nah oke, demikian video singkat dari saya. Hanya sedikit wawasan agar kalian dapat wawasan, kita berbagi ilmu di video ini. Kalau kalian yang bertanya-tanya tentang apapun tentang motor, komen di bawah sini ya. Nanti insya Allah saya balas, kalau sempat saya balas ya, saya balas. Kalau sempat saya buatkan video seperti ini tadi, saya buatkan video, nanti komen kalian saya buatkan videonya, saya perjelasin lagi biar lebih jelas melalui video. Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa tanya-tanya, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke.